kaitannya dengan roasting tadi yang dimaksud oleh Megawati ya, itu ya terlepas punya hubungan yang bagaimana, itu juga saya melihat kenapa Megawati demikian, karena menurut pengamatan saya Jokowi tidak mengerti kandungan hikmah itu. Dulu dia tukang kayu, tukang mebel, siapa dia? Bener Megawati, lu tuh siapa dulu gitu loh. Kok sekarang belagu udah ada ketetapan 2 periode, minta 3 periode lagi. Itu kan memang. Oh, Waalaikumsalam. Gimana ES Channel pagi ini dengan People Power Channel, insya Allah. Gimana Bang tanggapannya tentang statement Megawati tuh yang kayaknya ngerosting apa itu tuh Jokowi. Jokowi. Ya sebelum ke sana, ini kan saya biasanya tiap Jumat membuat Mutiara Jumat. Nah, sekarang teknologi udah lebih bagus, ada YouTube, saya pakai YouTube aja lah. Itu pun juga kalau sempat nih. Jadi sekarang insya Allah lagi sempat menunggu sholat Jumat jamaah di Bogor, insya Allah. Nah, dalam konteks Mutiara Jumat, saya pengantar ya, membuat buku Os Jubedil, Teori Egy Sujana dalam Berpikir Secara Ilmiah. Nah, itu judul buku, insya Allah Os Jubedil judulnya. Sebagaimana yang ini saya buat seperti ini: objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, insya Allah. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah dalam perspektif Al-Quran itu surat ke-15 Al-Hijr ayat 9 dikatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah menerangkan lagi di hadits qudsi, aku lebih leluasa bersemayam di dalam kalbunya orang-orang yang beriman daripada bersemayam di alam jagat raya ini. Nah, jadi bersemayamnya Al-Quran yang sampai hari ini terjaga, pertama ada dalam dada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau umi, tapi bayangkan mampu menerangkan kitab Al-Quran secara sempurna, rinci, utuh, ya, luar biasa. Ya, sehingga terkodifikasi sekarang menjadi Al-Quran itu. Kemudian substansi yang berikutnya bersemayam di hati orang-orang yang beriman. Maka tidak ada pernah yang mengacau atau yang membuat Al-Quran gak benar dari siapapun, tidak pernah ada. Titik komanya aja kurang pasti ada yang protes. Itu maksudnya bersemayam di dada yang sangat responsif kalau Al-Quran itu diganggu. Dan banyak keajaiban-keajaiban lain. Siapa yang menghina Quran, ada yang mulutnya kebakar, tangannya kebakar, tubuhnya lumpuh, ya. Dan beberapa lagi contoh lain penguasa seperti Perdana Menteri dari Israel, ya, yang 8 tahun sengsara, mati enggak, hidup enggak, begitu dan seterusnya. Bahkan kalau
kita mengerti kenapa sampai demikian. Kalau mereka mau mengerti dengan baik itu baca surat Luqman ya, ayat 1 sampai 12 saja dia akan ngerti. Karena dalam surat Luqman ayat 1 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan amat sangat jelas bahwa fungsi Al-Qur'an itu satu, mengandung hikmah, dua, membawa petunjuk, tiga, menjadi rahmat. Itu kata kuncinya ya. Dan hikmah, petunjuk dan rahmat itu digambarkan di surat Luqman, surat ke-31 ayatnya 1 sampai 12. Nah, sekarang apa hikmah itu? Hikmah Allah terangkan di ayat 12-nya. Luar biasa di situ bahwa yang mengandung hikmah itu artinya mereka itu yang betul-betul mengerti tentang tanker. Tanker itu bersyukur. Jadi satu sisi Al-Quran disebut dengan obat, medicine ya. Jadi saya melihat secara substansi dari adanya fungsi Al-Quran, dia bisa menjadi obat atau sifa, dikenal dalam dunia Islam sifa, medicine. Jadi the best medicine gitu ya of the for your soul gitu is the tanker. Jadi obat terbaik untuk jiwa di dalam menghadapi kehidupan ini adalah berterima kasih. Tankers, orang yang berterima kasih, jadi yang bersyukur. Jadi kata tanker tentu dari orang banyak udah ngerti thank you ya. Nah, orangnya ya tanker, ya, orang yang berterima kasih. Jadi kalau kita mengerti kandungan Al-Quran adalah harus diutamakan rasa syukur. Jadi hikmah yang Allah mau mengandung di dalam pengertian Al-Quran itu rasa syukur. Ya, saya salut sisi lain dengan abang saya, Bang Hariman Siregar, tokoh legendaris Malari, Malapetaka 15 Januari. Besok lusa ini akan perayaannya di tim, insya Allah kita hadir semua. Karena saya bersama Bang Hariman pendiri Indemo, Indonesia Demokrasi Monitor, tahun 2000. Jadi 23 tahun lalu saya bersama Bang Hariman, Pak Nugroho Jayusman ya, pernah Menteri Perhubungan Yusmal kalau nggak salah ya, Mulyana almarhum ya, aktivis HAM, Adnan Buyung Nasution waktu itu juga. Jadi di Bandung seingat saya mendirikan Indemo ini. Dalam dialog saya kenapa saya harus singgung, karena saya diingatkan beliau dengan judulnya menolak lupa ya, menolak lupa. Saya menanya apa maksudnya menolak lupa? Lu kurang berterima kasih lu katanya. Lu kurang bersyukur katanya. Wah, maksudnya apa, Bang? Ya masa-masa dulu tuh gembel istilahnya. Ya, ya maksudnya naik bus kemana-mana masih, karena zaman mahasiswa kan ya kita tahu sendiri lah semua, tahun 79an kan itu jarang. Tapi alhamdulillah saya atas izin Allah nggak miskin-miskin amat. Orang tua kakak ada banyak masih bisa beliin motor waktu itu yang terbaru, masih punya yang tahun 79 tuh. Jadi gitu, bukan bang cuma nggak naik bus gitu, cuma Hariman ingetinnya begitu. Dan juga memang dia banyak bantu, luar biasa itu orang ya. Kita lagi susah, anak saya yang kedua baru lahir masuk rumah sakit, dia bantu. Jadi udah cukup lama saya dengan beliau, dikenalin dengan awalnya almarhum Agus Lenung. Di poin pentingnya apa? Kandungan hikmah itu. Kenapa saya jadi tanker? Ya harus betul jadi tanker. Atau kita, saya lihat di Al-Quran itu surat Luqman ayat 1 sampai 12. Jadi kandungan hikmah yang terdalam dari menjalani hidup ini adalah rasa syukur. Sebab kalau rasa syukur di surat Ibrahim
surat ke-14 ayat 7, Allah akan tambah nikmatnya itu bagi orang yang bersyukur. Jadi refleksinya dalam konteks demokrasi, orang semua pada nggak menyadari, belagu semuanya. Dikaitkan lagi dengan surat Wadduha, apalagi Nabi Muhammad tuh diingatkan, lu tuh siapa dulu, tahu nggak Muhammad? Jangan banyak ngeluh dan lain sebagainya lah. Itu Wadduha itu, waduh. Nah sekarang juga gitu, banyak tokoh politik kan dulu gembel semuanya, ya. Terus udah jadi dapat jabatan, korupsi, menindas rakyat, ya. Katakanlah tidak bermaksud merendahkan siapapun, tapi konsep penolak lupa yang dimaksud Indemo ini oleh Bang Hariman, semua harus ngerti, semua tokoh harus paham. Lu dulu siapa? Gue juga tahu diri, gue dulu tuh siapa, ya. Tapi ini masa ada satu kalimat yang menyentuh saya. Lu masa gara-gara nggak jadi menteri lu nggak berterima kasih? Untuk apa? Menteri lu terhina, masuk kena KPK segala macam. Bagus lah, Bang Hariman top, ya. Padahal dia bukan ustadz, ya. Tapi mampu menyerap substansi. Dan dia juga nggak tahu surat Luqman itu, nggak tahu mana dia. Saya nggak tahu dia baca Quran apa enggak. Tapi ini responsif saya, dialog saya kemarin hari Rabu dengan beliau, baik pun saya dari pulang pengadilan Gus Nur di Solo. Nah, poin pentingnya adalah kaitannya dengan roasting tadi yang dimaksud oleh Megawati, ya. Itu ya terlepas punya hubungan yang bagaimana, itu juga saya melihat kenapa Megawati demikian, karena menurut pengamatan saya Jokowi tidak mengerti kandungan hikmah itu. Dulu dia tukang kayu, tukang mebel, siapa dia? Bener Megawati, lu tuh siapa dulu gitu loh. Kok sekarang belagu udah ada ketetapan 2 periode, minta 3 periode lagi. Itu kan memang nggak pada tempatnya gitu loh. Di dalam halnya top Megawati, ya. Jadi cuma mungkin gayanya terlalu sarkasme yang kita seperti sangat tidak menghormati kepala negara. Whatever siapa itu Jokowi, dia kepala negara kita, bukan cuma punya PDI. Dia kepala negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7. Diinyek-inyek gitu ya, saya sedih juga. Saya kan biar gimana kenal juga sama Jokowi, sahabat saya juga. Dalam arti waktu dia wali kota di Solo, saya punya program dengan sekarang jadi duta besar tuh Mulia Lubis, program klinik hukum untuk buka lapak-lapak meja di depan kantor wali kota, beberapa meja berjejer seperti buka gitu loh, pendaftaran sampai ada masalah hukum apa gitu. Itu waktu beliau jadi wali kota. Sekarang jadi presiden. Cuma maksud saya cerita roasting ini menarik dikaitkan dengan surat Luqman, ya, ayat 1 sampai 12 tentang tanker. Saya melihat Megawati merasa Jokowi kurang berterima kasih gitu lah. Berani ngelawan dia sekarang. Berani nentuin siapa capres, yang ubanan kayak yang apa, yang ini itu secara logika Megawati mengingatkan itu bukan kewenang lu gitu loh. Ini wewenang gua ketua partai, lu mesti tahu diri gitu loh, kurang lebih, ya. Ya, tapi itulah urusan mereka. Saya tidak bermaksud mengikut campur, tapi dalam konteks kenegaraan nggak bisa dipisah dong, kan Jokowi presiden kita semua gitu, rakyat Indonesia. Nah, saya kira demikian. Dan apalagi dikaitkan dengan ijazah palsu, buktikanlah Jokowi, ya. Anda tinggal tanggal 17 nih sidang lagi, titiplah di JPU yang paling jelas aman, karena Anda kan atasannya Jaksa Agung, ya. Jaksa Agung kan anak buah Anda, Kapolri anak buah Anda. Suruh dong yang bener kerjanya, jangan masa bikin dakwaan nggak sesuai pasal 143 KUHP, tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Nah, jadi kalau tanggal 17 ijazah palsunya tidak terungkap, itu harus dipastikan Anda legowo, mestinya siap dihukum, karena Anda telah justru yang melakukan hoak,
ya, kebohongan yang luar biasa, menimbulkan onar. Kalau ini jelas onar nih, seluruh Indonesia jadi heboh. Bukan Gus Nurnya, bukan Bambang Trinya, dia justru harus dipuji dalam pengertian dialah yang membuka ini. Kedok Anda kalau ini kedok gitu loh. Jangan jadi orang yang munafik gitu loh. Saya kira tidak terlalu lama kita dalam hikmah Jumat ini untuk jadi orang yang tanker, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang betul-betul ya. Saya juga ada kerjasama bikin kafe namanya Tanker. Semoga kafenya Tanker setelah itu. Tapi mungkin mau pindah dari Tangerang ya. Ya saudara-saudara, kembali yang terakhir sebelum diakhiri, ingatlah nilai-nilai ini terus pasti ada, abadi, karena yang menjaga nilai Al-Quran di samping secara substansi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam teknis dunianya dia bersemayam di hati orang-orang yang beriman, menjadi rahmat dan menjadi petunjuk, jadi guidance dalam hidup ini. Hebat Al-Quran, top Al-Quran ya. Semoga ada manfaatnya. Salam salat Jumat. Kita harus menjadi orang yang selalu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang banyak membuat jasa. Dalam hal ini saya patut terima kasih kepada Bang Hariman Siregar yang banyak jadi fungsi guru juga ada. Terima kasih sebelumnya Bang Tony Ardi dulu. Terima kasih almarhum Adi Sasono juga yang banyak membantu menjiwa saya, dan terima kasih ke Habib Rizik Sihab secara moral banyak mengajarkan untuk orang-orang yang siap beriman, berislam, ya, hijrah fisabilillah, tegakkan kebenaran ini, yaitu fungsi dari ajaran Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.